Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dimanapun Anda berada? Semoga di pagi hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, penuh keberkahan, dan tentunya dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pagesti dapat kembali membersamai Anda dalam program Kota Kita. Baik pemirsa, hari ini kita hadir dalam suasana yang istimewa dan penuh makna karena besok 1 Oktober dunia akan memperingati Hari Lanjut Usia Internasional. Dan ini adalah momen penting untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para lansia, generasi yang telah melalui perjalanan panjang kehidupan, penuh pengalaman, cerita, dan juga pastinya kebijaksanaan. Dan untuk tema hari ini adalah mengawali sisa masa merangkai senyum usia senja. Mari kita bersama rawat usia senja ini dengan cinta dan juga kasih. Dan nanti kita akan menghadirkan narasumber-narasumber istimewa yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Sebelum itu kami membuka kesempatan, silahkan Anda untuk dapat berinteraksi dengan narasumber kami. Bisa menghubungi di line telepon 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan di 08112553000. Dan Alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Agus Setiawan selaku Sekretaris Panti Usia Lanjut Aisyah Solo. Kemudian ada Ibu Suparmi, warga Panti Usia Lanjut Aisyah Solo, dan juga Ibu Sri Mulyani selaku warga Panti Usia Lanjut juga. Dan kita bersama-sama akan belajar mendengar merangkai senyum untuk mereka yang berada di usia senja, karena setiap kerutan mereka menyimpan cerita yang pantas untuk kita rawat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ya. Pak Agus sehat. Ya, ini juga ada Ibu Suparmi, juga ada Ibu Sri Mulyani. Ibu namanya seperti nama pelawak zaman dulu ya. Ini maka kadang-kadang kalau saya ditanya, saya ambil yang belakang saja, Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani gitu ya. Karena ini juga Ibu, apakah di sana bersama teman-teman juga Ibu sering bercanda gitu? Iya. Sering melawak? Memberikan kebahagiaan untuk teman-teman juga ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya panggilnya siapa? Eyang gitu ya? Iya. Iya, ada Eyang Suparmi dan juga Eyang Sri gitu ya. Baik, saya pertama boleh ke Pak Agus terlebih dahulu, nanti baru ke Eyang gitu ya. Baik, Pak Agus mohon berkenan menceritakan begitu ya tentang suasana dan kehidupan para lansia di Panti Aisyah Solo ya Pak? Aisyah Solo. Aisyah Solo. Silahkan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Agus Setiawan, Sekretaris Panti Usia Lanjut Aisyah. Sejatinya kalau nama kompletnya itu Gedung Pusat Kegiatan Penyantunan Usia Lanjut Aisyah. Panjang ya? Tapi karena lebih familiarnya Panti Usia Lanjut Aisyah. Iya, baik. Ini kebetulan panti ini dibangun dari tahun 1989, tepatnya tanggal 5 Juli. Dan itu terus tahun 91 sudah mulai mempantikan. Jadi kalau kita hitung-hitung dari 1991 sampai sekarang itu kita sudah mempantikan, merawat lansia 289. Yang sejatinya kalau daya tampung kami hanya 30. Tapi saat-saat tertentu kan ada terminasi, situ diganti, situ lagi diganti itu. Ya itu tadi sampai sekarang sudah 289. Itu yang di dalam panti. Sementara kami juga merawat, menyantuni ya, nyun sewu, menyantuni yang di luar panti itu binaan kami ada sekitar 100-an.
seratusan. Jadi kalau yang di dalam itu pure setiap hari, setiap saat, setiap detik, bahkan kita hulu wentah kita merawat yang 30 lansia ini. Karena memang daya tampung kami hanya 30 lansia khusus putri. Khusus putri ya. Cuma kalau yang di luar kebetulan 100 lebih itu ada putra-putrinya. Iya. Cuma kalau itu emergensi saja, mungkin 3 bulan sekali kita panggil ke panti, kita kasih pengajian, nanti oleh-olehnya sembako gitu. Oh, baik. Iya. Tapi kalau yang di dalam panti ini memang pure seutuhnya kita rawat, apapun yang terjadi, apapun adanya lansia itu setiap hari interaksinya dengan eyang-eyang ini semuanya. Baik. Dan itu tadi semuanya khusus putri semuanya karena memang namanya Aisyah. Aisyah. Dari 30 ini sayangnya 12 diantaranya sudah bedridden, sudah ngoprok, sudah tidak bisa apa-apa, hanya tidur terlentang saja. Jadi makan juga disuapin, mandiin, dan ke belakang juga dibantu sama perawatnya, nggak bisa sendiri. Dan beliau-beliau ini walaupun terlentang, tiduran saja bukan karena sakit, tapi karena memang sudah sepuh, sudah uzur. Karena memang di kami peraturan syarat utama masuk itu memang harus sehat jasmani rohani, potensial, mandiri. Yeah. Tapi karena sudah sepuh, sudah uzur, mau nggak mau, kita juga kok tidak serta-merta, Mbah karena ini sudah ngoprok, sudah tidak bisa apa-apa, saya kembalikan. Enggak, tetap kita santuni, kita rawat gitu. Yeah. Kalau yang masih potensial ya alhamdulillah apa-apa bisa mandiri, jadi makan, istilahnya dalam tanda kutip nggak ngerepotin. Bukan berarti kok yang bedridden ngerepotin, enggak, tapi karena memang itu sudah ya itu tadi butuh kesabaran yang ekstra, butuh ketulusan dan keikhlasan yang maksimal untuk perawat-perawatnya. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak tulus, nguso, ujung-ujungnya dapatnya cuma capek saja. Betul. Pahalanya nggak didapat. Perkara itu pahalanya seberapa Allah alam bisawab. Pak Agus gitu ya. Masya Allah, 30 ya Pak 30 ya. 30 lansia. Di Panti Lanjut Aisyah Solo ini ada 30 lansia, tadi juga ada 100 di luar itu. Di luar. Binaan begitu ya. Tetap dimonitor. Tetap dimonitor. Ya. Baik Pak Agus, tentu tadi juga dikatakan bahwa ada 12 yang memang terbaring di ranjang karena memang sudah sepuh. Di panti tersebut ini rentang usianya dari usia berapa, kemudian dari latar belakang dengan cerita apa saja begitu. Apakah ada yang memang sengaja dititipkan atau seperti apa begitu? Ya, kalau rentan usia rata-rata di atas 50. Iya. Hampir di kami itu 60 ke atas ya, memang ada 1-2 yang 57 karena memang kondisional sekali, karena termasuk salah satu klien itu namanya Mbah Poniem dari Blitar itu 59 sekarang ya. Itu juga karena latar belakang keluarga nggak ada sama sekali. Ya, dulu dititipkan sama ponakan ya, mau nggak mau ya kita sepanjang tempatnya nggak overload tetap kita terima. Terus untuk latar belakang eyang-eyang yang ada di sini memang variatif sekali. Ada yang kebetulan seperti Mbah Mulat ini tidak punya Nyun Sewu, tidak berkeluarga Nyun Sewu walaupun ada keluarga. Mbah Parmi ini juga dari Purwodadi, tidak punya siapa-siapa, cuma adik aja. Dan ada sebagian yang memang secara memasukkan itu juga variatif sekali, ada dari ponakan, dari takmir, ada bahkan dari dinas sosial juga ada yang menitipkan di kami. Jadi sekali lagi kami tidak memprioritaskan yang masih punya putra. Khawatirnya apa? Nanti nggak ada biru walidain. Itu yang kami khawatirkan. Betul. Sebab kayak contoh kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu ada yang mau menitipkan anaknya 6 di Jakarta, 5 yang 1 di Solo. Dia itu merasa katanya terbebani. Nah ini saya ngeres saya mendengarnya. Jadi
namanya orang tua dulu iso ngopeni anak 6 kok sekarang sudah sepuh, sudah nggak bisa apa kok. Jadi beban ini yang kadang-kadang apa ya, sebagian saudara-saudara kita di luar yang mungkin belum mau memahami apa istilahnya makna birrul walidain itu tadi. Nah, ini kami selaku pengurus juga tidak mengharapkan hal-hal itu ada. Makanya dari latar belakang yang variatif ini tadi, ya mari kita upayakan, kita openi bahasa kasarnya itu, kita apa ya, nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan juga. Karena di kami tidak hanya apa ya, duduk-duduk saja, tidak ada beberapa kegiatan gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Agus untuk informasi awalnya sudah sangat menyentuh. Tadi juga Pak Agus sampaikan tentu ada prioritas. Pasti banyak ya Pak ya yang mungkin ingin ke panti lanjut Aisyah ini. Iya. Tapi memang harus diprioritaskan. Iya, karena termasuk saat ini sudah ada waiting list 5. Sudah daftar tunggu itu 5. Tapi memang hanya 30 kuota 30 saja. Tidak bisa ditambah ya Pak? Kalau nuruti tempatnya sebetulnya mau 80 pun bisa. Cuma mohon maaf, itu yang di lantai 1. Yang kalau saya bicara 80 di lantai 2. Sementara kami nggak mungkin akan menaruh lansia di lantai 2. Karena resiko dan rawan jatuh dan sebagainya. Karena di atas itu keperuntukannya untuk ruang perawat. Tapi sekarang nganggur gitu loh. Kami memang berinisiatif untuk menjadikan lansia yang bedridden. Yang sudah ngoprok. Artinya sudah tidak ada aktivitas kemana-mana gitu loh. Rencana kami seperti itu ke depannya. Sementara yang di ruang isolasi ini bisa kami gunakan untuk penambahan lansia yang potensial. Itu kalau sekitar 12 sampai 15 ada gitu loh. Makanya ini masih wacana, tapi insya Allah dalam waktu beberapa mungkin tahun lah ya, kalau bulan saya nggak siap begitu loh. Saya perlu apa ya, dengan pengurus-pengurus itu. Betul. Gitu. Dengan 30 lansia, eyang gitu ya, dan juga 8 perawat. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi saya boleh ke eyang ini dulu. Monggo, Pak Agus ya. Baik, ini ke Ibu Sri Mulyani, Bu Sri aja gitu ya. Baik, Bu Sri, saya pengen tahu ini sudah berapa lama Ibu tinggal di panti? Sebelum itu sekarang usianya yuswanipun pinten? 85. 85, Masya Allah, masih kuat tadi ya. Amin. Ke LTA TV siaran ini inspiratif sekali, Eyang. Kemudian perasaannya gimana Ibu selama di panti usia lanjut Aisyah Solo ini? Enak lah, banyak teman, bisa bercanda, bisa main-main itu enak daripada di rumah sendiri. Kalau menganggap Pak Agus ini sudah seperti anak sendiri atau bagaimana? Cucu. Kalau sama perawat-perawatnya bagaimana Ibu? Iya, baik-baik semua. Juga. Sudah seperti anak sendiri. Iya. Ibu, biasanya kan orang tua itu adalah orang yang sangat sensitif. Ketika anaknya merawat dengan tulus itu kerasa, tapi ketika merawat dengan terpaksa juga terasa biasanya. Bagaimana Ibu? Insya Allah tulus-tulus Ibu ya? Tulus semua ya. Insya Allah lembut-lembut semua. Iya. Kegiatannya ada apa aja? Sekarang, kalau sekarang di panti kadang-kadang ya itu ada pengunjung dari mana-mana itu ya diberi kegiatan menggambar, memberi warna, itu, terus membuat bunga, membuat itu macam-macam. Ini semi-semi pesantren juga gitu nggak sih Pak? Jadi sholat berjamaah seperti itu. Iya, itu pasti. Kalau itu kegiatan di musola itu ada. Bersolat berjamaah, bacaan doa-doa pendek, tausiah itu pasti, itu kegiatan rutin. Kegiatan rutin. Ibu sahabatnya siapa? Atau semua sahabat gitu? Semua baik. Kalau aktivitas favorit yang ada di panti usia lanjut Aisyah ini apa Bu? Ya kadang-kadang kan itu paling senang itu kalau ada
itu tamu yang tamu. sedang memberikan yaitu menggambar, mewarnai, bikin bunga, bikin itu, jadi ada kegiatan itu. Jadi ada suasana baru juga. Iya. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih. Tipsnya apa Uti? 85 tahun ini masih aktif, masih semangat, masih cantik juga. Apa ini tipsnya dari Uti? Ya biasa saja itu Mbak, sebenarnya. Ya enggak ada yang istimewa itu enggak. Selalu bahagia ya? Iya. Disyukuri aja apa pemberian Allah. Baik, terima kasih Uti Sri. Kemudian kalau Uti Suparmi ini yuswanipun pinten usianya? 70 tahun. 70 tahun. Aslinya dari mana? Dari Purwodadi. Purwodadi. Boleh disampaikan ceritanya kenapa bisa bersama Pak Agus ini di usia lanjut? Di rumah tuh gimana ya? Nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Terus ya Pak RT itu, Pak RT tuh diem-diem nyari tempat buat saya gitu. Daripada sendiri, ntar kalau hujan tuh ya tetangga tuh pasti ada yang nemenin anaknya apa siapa tuh temenin tuh ke rumah Mbak Parmi, temenin gitu. Jadi kan repotin tetangga gitu. Terus akhirnya lama-lama Pak RT itu diem-diem nyariin saya tempat gitu. Nanya ke sono semari, nggak tanya tempat katanya suruh ke panti jompo aja gitu. Di mana katanya Pak RT ini gitu ya. Nyari-nyari, artinya ada yang bilangin di Solo, Semarang, Surabaya di mana ada. Terus akhirnya Pak RT itu bilang Solo aja di mana gitu. Terus akhirnya nyari-nyari nyari di Radio Idola Semarang, tanya-tanya gitu. Terus sama Radio di Semarang dikasih tahu kalau di Solo ada di Asia di situ perempuan semua katanya gitu. Saya mintanya di yang Islam, yang wanita yang Islam semua gitu. Terus akhirnya dapat di situ. Terus minta alamat terus dicariin ketemu. Oh, dicariin ketemu. Udah ketemu, laporan warganya gini gitu. Tahu tanya satu mobil datang ke rumah saya. Terus saya nggak tahu juga. Akhirnya Bu Medi, Mbak perawat sama itu Bu Parman satu mobil ke rumah saya. Kaget loh, dari mana? Terus ini dari Solo. Loh kalau dari Pak Trimo batin. Terus panggil Pak Trimo, anak kecil. Dek, tolong panggilin Pak Trimo. Pak Trimo ke sawah, disamperin ke sawah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Pak Trimo datang terus ngobrol-ngobrol. Terus katanya gitu. Terus ibunya udah keliling. Kan ada pekarangan kecil. Lihat, ini Mbak Parmi punya Terus rumahnya tapi berdua sama adiknya gitu. Adiknya udah dibawa suaminya gitu. Akhirnya terus gimana katanya, sendiri nggak ada temennya katanya. Iya susah Bu, sendiri nggak ada temennya. Kalau musim kemarau air aja beli gitu. Susah banget. Mau apa sendiri, kakinya nggak bisa jalan. Sakit dengkulnya, dengkulnya sakit. Nggak bisa jalan. Pakai krek. Pakai krek ya. Tapi ketika saat itu didatangi oleh tim Aisyah, itu Ibu gimana perasaannya? Ya seneng gitu. Oh seneng ya? Iya seneng banget. Sebetulnya saya mau dibawa, dalam hati saya gitu. Yang diceritain Pak Trimo, saya bilang gitu, dalam hati saya gitu. Sempat sedih nggak Bu? Ya. Atau seneng? Oh malah seneng ya justru ya. Saya kira Bu Meti bilang gini, gimana mau ikut sekarang pun kapan? Tuh Pak Trimo bilang nanti aja Bu, saya anterin, dia bilang gitu. Terus ada kali 2 minggu dianterin sama Pak RT itu tadi. Gitu, terus sampai tetangga pada ngikutin gitu. Sampai 2 mobil. Dianterin ke Solo, Jadi ya ceritanya Pak, gitu ya. Memang prosesnya seperti demikian yang disampaikan Ibu Parmi. Juga kalau Mbak Parmi memang kalau Mbak Parmi Mbah Mulat betul. Cuma memang sekali lagi variatif itu karena kalau normalnya kan harus ngisi form dulu. Nanti kita survei ke rumahnya. Kok nanti memenuhi syarat, ya udah kita terima. Jadi tetap ada tahapan-tahapan, asesmen gitu loh. Nah ini perkecualian ini. Tapi ketika eyang-eyang pertama kali
hadir di situ, apakah ada yang sedih atau justru semua udah happy gitu karena ketemu sama teman-temannya gitu? Ceritanya juga variatif. Jadi gini, kalau Mbah Parmi, Mbah Mulat, alhamdulillah enjoy. Enjoy. Tapi dilihat kayaknya tadi bilangnya juga senang gitu ya. Tapi ada sebagian kecil itu yang awal-awalnya memberontak. Awal-awal memberontak karena aku pengen pulang, aku nggak mau dan lain sebagainya. Ya kita edukasi, kita beri masukan-masukan. 1-2 hari sudah nyaman. Ujung-ujungnya saya coba, Mbah mau kondur enggak? Ya tak anterin. Oh enggak, ngangkene ya. Cukup 1-2 hari ya. Jadi variatif sekali. Jadi memang ada sebagian kecil juga 1-2 yang memang agak, mohon maaf, mungkin secara psikologis agak ya nggak begitu jadi tahu-tahu sudah pakai tas, nanti di pintu mau keluar mau kemana itu ya karena memang memori sudah sepuh itu memang itu tadi beda-beda dan memang kayak mungkin katanya kayak anak kecil dan lain sebagainya. Jadi, ya seperti itu, warna-warni lah. Warna-warni, iya baik. Terima kasih Pak Agus, Eyang Parmi dan juga Eyang Mulat. Tapi nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua. Izin untuk kita break sejenak gitu ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kota Kita. Baik TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Kota Kita. Dan kita juga masih membahas tema tentang mengawali sisa masa merangkai senyum usia senja. Ini juga bertepatan besok 1 Oktober, ini dunia akan memperingati Hari Lanjut Usia Internasional bersama Panti Usia Lanjut Aisyah Solo. Dan kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda dapat berinteraksi dengan eyang-eyang di sini melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811-255-3000. Masih kita lanjutkan bersama Bapak Agus Setiawan selaku Sekretaris Panti Usia Lanjut Aisyah Solo dan juga Ibu Suparmi warga Panti Usia Lanjut Aisyah Solo dan juga Ibu Sri Mulat Sri Mulyani warga Panti Usia Lanjut Aisyah Solo juga masih semangat Eyang? Masih. Baik, pengen nanya ke Eyang Sri gitu ya. Tadi kan disampaikan juga oleh Pak Agus seperti yang Eyang lihat juga ada 12 tadi ya Pak ya, lansia yang bedridden. Gimana perasaan yang melihat teman-teman yang sudah terbaring seperti itu? Melihat ya bagaimana ya, saya besok jangan sampai begitu, kalau sudah memang pundutlah saja gitu. Kenapa? Soalnya repot sekali Mbak, perawat-perawat itu yang sudah begitu itu kadang-kadang tuh masih bengok-bengok gitu loh, ya malam-malam kebiakan gitu. Jadi perawat itu berat sebetulnya. Ya. Tugasnya juga berat ya Eyang. Jadi maksudnya Eyang tuh kalau bisa saya sehat terus gitu ya, supaya ya semuanya happy gitu ya. Memang saya mohon pada Allah selama saya masih diberi hidup, berilah kesehatan. Berilah kesehatan. Tapi kadang Eyang juga menemui teman-teman yang di situ yang lagi terbaring, yang ngajak ngobrol juga. Iya. Dari kamar 1, kamar 2 dan saling berkunjung. Jadi dibagi beberapa kamar gitu ya? Iya. Kalau Eyang ada isinya Eyang siapa aja selain Eyang Sri? Kamar 1 saya, Ibu Parmi, Ibu Poniem, Bu Lestari. Lalu yang terakhir Didit itu siapa jenenge? Bu Didit itu. Poryani. Ya. Nah, Mbak Poryani. Dari mana aja itu teman-temannya tadi? Didit itu dari Jawa Timur. Jatim. Kalau Bu ini dari itu tadi. Blitar. Saya dari Solo Asri. Solo Asli. Terus Mbak Poniem dari mana? Blitar. Mbak Poniem dari Blitar. Sama dengan Bu Iki.
Terus Beriani Jakarta. Mbak Wuryani dari Jakarta, terus Lestari. Rahayu siapa? Sing kari dhewe iki. Lestari Rahayu. Lestari Rahayu itu gitu ya. sebetulnya ya dari Solo saja, tapi menurut ceritanya kok pindah-pindah gitu loh. Nggak iya. menetap dia. Nggak menetap. Iya. Biasanya kalau bareng-bareng teman-teman, misalnya sekamar gitu, suka apa? Cerita-cerita? Iya, atau seperti cerita-cerita. apa? Terus apa pengetahuan apa yang kita tanya, Bu sudah pernah ini ya ceritakan Oh gitu. Iya. Seneng ya Uti Iya. kalau bisa cerita ada yang dengerin Iya. gitu. Baik, kalau kegiatannya di Panti Lanjut Usia Aisyah Kegiatan Solo itu ya- dari pagi Uti misalnya sholat subuh atau sebelumnya ada sholat Iya, tahajud atau sholat seperti subuh apa? dulu. Berjamaah nih Kong nggih? Iya, berjamaah di musola. Oh di musola. Ya, terus nanti pas itu jam berapa itu makan pagi. Sarapan nggih? Sarapan. Apa menu favoritnya Uti? Macem-macem. Bisa ya untuk makanan apapun Uti masih selera nggih? Iya, iya. Kemudian setelah Kemudian sarapan nanti biasanya ini ya kegiatannya bisa pemirsa saksikan di layar kaca Anda. Makan bersama ini kita Iya. apa kan ini sarapan gitu ya. Iya. Kemudian oh ini ada apa tadi Dede? Yang bedridden ya, Oh, ya, berjemur. bedridden ini Berjemur itu. Jen. Sinten mawon niku Uti temennya. Nggak Boten hafal. enggak hafal. Anu namanya ndak apa, busapa. Jen. Ini ya Pak ya kegiatan ada olahraganya juga. Iya, Iya. ini khusus yang bedridden itu tadi. Oh, jen. Karena apa sudah tidak bisa mandiri, makanya pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Jam berapa biasanya untuk Jam berjemur? 7 sampai paling cuma setengah jam aja. setengah jam Nje. aja. Jen. Baik, jadi bersama-sama perawat mendorong satu-satu Nje. gitu ya. Nah, ini kalau yang ini masih potensial ini karena apa sepeda statik ini Mbak Hana Pakai statistik hobi ya. nyanyi. Oh, hobi nyanyi. Ini katanya kalau ada ini kunjungan atau seperti bukan ya Pak ya? Iya, ini kunjungan, tapi kebetulan itu Pak Santoso ini yang biasanya ngimami. Oh, jen. Cuma nyanyi. Pinter nyanyi dia. Suka nyanyi. Suka nyanyi ya. Baik. Ini ya Pak ya. Nah ini ada Ini apa? dari yang di Palur itu apa Mbak? 408 apa? Korem atau ya. koramil? Korem ya. Iya. Dari TNI ya Pak ya. J. Ini ada kerjasamanya juga. Ya. Masya Allah. J. Pemeriksaan gratis. Diperiksa Medical check up setiap berapa bulan sekali Kalau atau? pemeriksaan dari panti itu setiap minggu sekali tiap hari Jumat. Nggih. Tapi kalau dari tamu itu ya kalau tamu menginginkan nanti ada pemeriksaan itu monggo. Jadi tidak tentu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali. Jadi monggo dari tamu mau mengadakan pemeriksaan atau enggak ya monggo. Cuma kebetulan di September ini hampir setiap tamu ada pemeriksaan, termasuk kemarin dari kereta api KAI ya, itu terus dari Garuda itu juga, terus dari SMK Madiun itu juga pemeriksaan, monggo. Tapi kalau nggak ada keinginan untuk pemeriksaan ya nggak apa-apa juga gitu. Dari instansi ini ya Pak ya, sekolah pun sudah? Iya, sekolah pun itu bahkan yang paling jauh itu yang pernah MOU dengan kami dari Lahat, Sumatera Selatan. Jauh sekali? Iya, itu PKL Mbak, magang. Oh. Jadi ada sekitar 22 yang sudah MOU dengan kami, baik SMK, universitas, ITS dan lain sebagainya yang sudah kerjasama dengan kami dalam rangka untuk PKL. Gitu. Nah ini juga sama-sama sama-sama menguntungkan. Mungkin dari mahasiswanya juga tahu bagaimana cara mengurusi yang bedridden, bagaimana mengurusi lansia yang butuh penanganan ekstra. Sementara kami juga perawat juga nggak begitu berat, karena ada yang bantuin dari PKL itu. Itu. Mau ke Jepang ada Mbak? Mau ke Jepang praktek di situ.
Mau ke Iya, mau Iya. mau praktek, mau kerja di Jepang, Oh, nggih. praktek di situ. Oh, prakteknya di Semacam di satu Praktek gitu di loh, situ. Mbak. Oh, Iya. jeh, Ya, jeh. itu Bisa juga digunakan Iya, untuk tempat nggih. Kan di praktik. Jepang kan khusus malah itu khusus ngurusi lansia kalau di sana. Caregiver ya kebetulan Iya. prakteknya di kami. Nggih, gitu. nggih. Baik, terima kasih Iya. Pak Agus. Boleh kita ke Ibu Suparmi ya? Iya, baik. Ibu memaknai masa tua itu seperti apa, Bu? Masa Gimana ya? senja, Iya, biasa aja gitu. biasa aja. Ya sekarang udah ya, kalau dulu ya mikir ya, kalau dulu mikir gimana saya bisa begini gitu. Kalau sekarang udah di panti ya udah tenang, udah enak. tenang, sudah enak. Sudah tidak mau kembali ke tempat sebelumnya. Oh udah gak punya apa-apa di sana, udah gak pengen ke sana lagi. Sudah tidak ingin Udah kesana. enak di situ. Tapi teman-temannya Baik yang semuanya. di panti itu rata-rata sudah tidak mau kembali ya? Sudah Iya. nyaman di situ. Kebanyakan udah nggak mau diajak pulang, cuman nanti udah pengen ke panti Oh, lagi. gitu. Iya. Pasti Ketimbangannya itu tadi di rumah belum seminggu udah pengen balik ke panti lagi. Iya. Jen. Kalau boleh tahu, pasti kan juga punya cerita hidup panjang ya. Kenangan masa mudanya yang paling yang Suparmi ingat tuh apa? Susah terus dari kecil sampai tua tuh susah terus di kampung. Susah ya? Iya susah terus. Gimana susahnya? Susah Ya makannya gimana ya, atau? namanya juga orang itu ya Kak, kerjanya kan buruh tani ya. Ya begitulah, kalau ada tetangga panen jagung kita bantuin, kalau kan nanam juga kita bantuin gitu. Tadi suruh ya ini kayak tanam apa gitu kita ikut gitu, tapi kan dapat upah gitu. Oh, iya. Gitu. Masa susah yang berharga Masa ya? susah di situ susah banget, di kampung tuh susah sekali. Susah sekali. Apa yang paling yang Parmi syukuri ketika sudah berada di Panti Aisyah ini? Kalau bersyukur sekali saya di situ ada mas sama mbak dari IAIN. Mbah, siapa yang mau diajari ngaji gitu. Wah, saya dengar saya senang sekali. Oh, Insya Allah, iya. Sekarang saya udah bisa. Sudah bisa ngaji. Alhamdulillah. Kenapa ya? Maksudnya kok pengen? Sekarang sudah bisa ngaji, Alhamdulillah, bisa kemana-mana. Alhamdulillah. Senang sekali. Senang sekali. Kebahagiaan dari yang Parmi rasakan gitu ya. Masya Allah. Allah tempatkan yang Parmi di usia senja ini untuk menikmati masa tua di tempat yang insya Allah terbaik. Tetap diingatkan dengan spiritual juga agama Islam gitu ya. Sholatnya terus dipantau. Sholat dari subuh sampai ke subuh lagi berjamaah terus. Masya Allah. Berjamaah ini pemirsa ya. Baik, ada kegiatan baca Quran rutin gitu. Ngaji gitu ya. Ngaji. Habis sholat harus ngaji. Walaupun dapat seberapa ngaji dulu. Ngaji dulu. Terus kalau saya bisa pengajian kemana-mana. Oh gitu. Nggak bisa jalan, Diantar. dibikinin sepeda roda 3. Ini dengan Panti Aisyah. Masya Iya. Allah. Dibikin roda 3 terus bisa, kalau dulu waktu belum pengajian yang muter-muter pagi 1 jam, sore 1 jam. Terus udah gitu terus diajak pengajian. Diajak Terus pengajian. ikut ke pengajian. Itu salah satu hal yang paling Uti syukuri ya. Iya. Baik. Insya Paling Allah. senang. Insya Allah. Kalau misalnya ada teman-teman muda atau anak-anak muda yang melihat tuh, apa yang ingin Eyang Parmi pesankan kepada mereka untuk lebih berbirrul walidain kepada orang tua atau seperti apa dalam mencintai dan juga mengasihi para lansia tercinta ini? Ya, yang punya anak itu ya jangan menyanyikan orang tua. Jangan menyanyiakan. Orang tua itu kalau lagi sedih sekali. Sedih sekali. Kalau ada itu, Oke Uti, enggak apa-apa deh. Ingin selalu didengarkan, ingin selalu diperhatikan dan juga dirawat ya. Makanya sama orang tua itu harus perhatian sekali. Harus perhatian sekali ya, apa maunya diturutin gitu. Iya, baik. Jangan sampai gimana ya. Kalau mau ke panti jompo ya ditawarin dulu, suruh nyoba dulu gitu. Iya. Kalau senang ya tinggal di situ, kalau nggak senang ya dibawa pulang lagi gitu. Tapi kan rata-rata kalau udah masuk situ udah nggak pengen pulang. Rata-rata malah seperti itu Udah nggak ya. pengen pulang kalau udah masuk situ. Jadi yang bisa saya tangkap juga Pak Agus,
Eyang Parmi dan juga Eyang Sri dan juga pemirsa ini, ya Allah, orang tua masih ada gitu ya. Ini adalah jalan surga kita. Insya Allah. Kalau bisa itu betul-betul dirawat gitu ya, dirawat sendiri gitu. Jadi kalau memang dengan latar belakang Eyang Parmi dan juga Eyang Sri ini kan beda gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada anak itu, kalau bisa betul-betul hidup sendiri ya. Masa jalan surga ini mau kita berikan kepada orang lain. Betul. Baik, kalau Eyang Sri sendiri, Eyang Sri Mulat ini ya, apa yang dipesankan juga kepada anak-anak muda yang ada di sana atau anak-anak yang masih memiliki orang tua untuk tetap semangat berbirrul walidain tadi? Apa yang pengen disampaikan? Ya, kalau masih punya orang tua, ya rawatlah dengan baik. Dan Anda sendiri ya harus bagaimana caranya supaya nantinya itu baiklah gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ya cukup sekian. Apa sih yang pengen Eyang sampaikan juga kepada pemirsa gitu terkait apa yang rasakan di Panti Aisyah ini? Ya gimana ya, soalnya masing-masing kan punya sendiri, jadi tidak bisa untuk semua harus begini gitu, tidak gitu bisa. Ya. Baik, terima kasih ya, sama-sama. Baik dari Pak Agus sendiri yang baru 25 tahun tadi katanya membersamai para eyang-eyang yang Masya Allah luar biasa ini di Panti Aisyah, Rumah Aisyah saya bilang begitu, yang dipesankan kepada orang-orang yang saat ini juga masih memiliki orang tua itu apa Pak? Ya, memang akan apa ya, jangan sampai menyesal ketika kita sudah ditinggalkan orang tua. Makanya selagi kita masih punya ibu bapak, orang tua, maksimalkanlah dalam hal menyayangi, merawat, mengasuh, karena apapun namanya itu yang telah membesarkan kita dari kecil, dari bayi sampai dewasa, beliaulah orang yang menjadikan kita. Sementara kita istilahnya ngopeni orang tua itu paling selama-lamanya kita ngopeni itu masih panjang orang tua merawat anaknya ini. Nah inilah saatnya kita, bakti kita, birrul walidain kita maksimalkan. Jangan sampai itu tadi menyesal ketika kita tidak bisa birrul walidain. Amat sangat menyesal sekali. Iya. Iya baik. Karena mirisnya kalau orang tua sedang masih sehat, masih punya apa-apa, kita dekat dengan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah tidak berdaya, sakit, kita meninggalkan karena sudah tidak peduli. Padahal di masa-masa itu orang tua pengen diperhatikan, dirawat, didengar, apapun ceritanya yang bahkan sering diulang gitu ya. Orang tua tuh nggak pernah minta balasan, tapi anak tuh sering-seringnya perhitungan gitu ya. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan juga yang tadi kita maknai bersama pemirsa ini untuk pertebal birrul walidain dan bakti kita. Memang merawat orang tua itu adalah hal yang tidak mudah, berat ya Pak ya. Karena kalau anak kecil kan bayi kecil gitu. Kalau orang tua sifatnya mungkin seperti anak-anak, tapi wujudnya kan orang tua gitu. Memang butuh kesabaran yang begitu luar biasa. Satu Pak, tanggapan jenengan ini kan pernah ada di platform digital gitu. Ada yang anak itu padahal anaknya masih ada gitu ya, memaksa untuk menitipkan ke panti jompo begitu, dan sampai panti jomponya ini bilang kalau orang tua meninggal tidak akan dikabari. Tanggapan dari Pak Agus seperti apa? Kalau saya pribadi tidak setuju ya, karena apapun yang terjadi, apapun namanya itu adalah darah daging kita. Entah itu mohon maaf sejelek-jelek apapun orang tua kita, kok sampai dititipkan endingnya, akhir-akhirnya juga tidak dikabari, itu juga merupakan dalam tanda kutip pengkhianatan kita dalam tidak bisa menjaga
orang tua itu tadi. Kalau di kami, di panti kami memang emergensi, artinya dititipkan sampai situ atau dititipkan situ tapi diambil, monggo. Bukan berarti kok sampai situ tapi nggak boleh diambil, karena memang ada panti yang sudah dititipkan sampai situ tapi nggak boleh diambil. Nah, ini juga kami tidak setuju. Walaupun yang menitipkan mungkin ponaan atau mungkin monggo mau diambil, monggo. Kok adalah dititipkan yayasan, ya nggak apa-apa, kami siap. Gitu. Oh gitu, iya baik. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Satu lagi Pak, boleh? Ini dalam rangka memperingati Hari Lansia Internasional, biasanya ada kegiatan apa Pak kalau di... Kalau dalam rangka Halun, hari lanjut usia di kami yang sudah berjalan itu apa ya, paling nanti itu masak nasi kuning, tumpeng kuning itu ya nanti paling atau mungkin kegiatan-kegiatan yang ya sederhana saja, karena memang kita mau bikin kegiatan yang agak juga kasihan, namanya sudah lansia, sudah sepuh, itu juga kita selalu kira-kira apa ya, yang sekiranya lansia ini mampu gitu aja. Jadi nggak perlu kegiatan-kegiatan yang ekstrim, barangkali ayo piknik ke sana, misalnya ada pun. Memang kalau di kami piknik pun juga terjadwal, cuma mungkin dekat-dekat saja, mungkin di Balikambang atau apa gitu. Nggak mungkin lah kita mau ke Gumbiro Loko atau Jenggle binatang nate gitu. Jadi ya tetap Solo Madu nate Solo Madu. Seneng ya kalau tiap ada kegiatan di luar gitu ya. Capek nggak apa-apa Teh? Ya enggak, seneng. Capek seneng. Karena seneng jadi capeknya hilang gitu ya. Pulangnya makan bareng-bareng gitu. Yang Parmi sampaikan ke Panti Aisyah itu apa? Ke Panti Aisyah? Iya, pengen disampaikan misalnya terima kasih sudah ditemani atau seperti apa gitu. Iya, kita sudah diterima di situ, saya bersyukur sekali. Terima kasih sekali. Saya bisa ngaji. Bisa ngaji. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Di awal waktu ya Tia. Insya Allah. Itu. Kalau yang Sri, apa yang disampaikan juga? Ya, saya kira juga betul-betul terima kasih karena saya bisa di situ dengan menjalani hidup yang masih diberikan ini dengan senang hati. Ada kegiatan-kegiatan. Saya paling senang kalau ada tamu-tamu dari putri-putri dari itu. Merasa kita itu, aku masih hidup, masih gitu. Seperti cucu sendiri juga, anak sendiri gitu ya. Jadi terus juga kegiatan-kegiatan yang bervariatif itu membuat kita senang. Masih ada kehidupan yang membuat kita bahagia gitu ya. Iya, begitu. Iya, baik, Masya Allah, terima kasih Eyang Sri. Sama-sama. Terus Eyang Parmi juga terima kasih banyak. Sehat selalu Eyang. Amin. Ya, Insya Allah. Pak Agus juga pastinya terima kasih banyak. Ini eyang-eyang kita pemirsa adalah jejak yang membimbing masa depan, karena di tangan kita semua mereka ini bisa merasa berarti, dicintai dan juga dihargai. Mari kita semua pemirsa untuk belajar merawat usia senja dengan cinta kasih, tidak hanya hari ini tapi setiap hari. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Kota Kita. Jangan lupa selalu saksikan Kota Kita setiap hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.